Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Asni. Hari ini kita pembelajaran matematika pertemuan yang keempat. Nah, semoga teman-teman semuanya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini rencananya kita akan masih sama seperti kemarin membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemarin itu kan ada beberapa soal yang belum dibahas, yaitu yang nomor 5 dan yang nomor 6. Kemarin nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 itu bukan ya, karena dia tidak linear. Kenapa tidak linear? Karena variabelnya itu di sini ada perkalian variabel, yaitu X kali X. Padahal kalau linear, dia variabelnya tunggal. Gitu. Maksudnya di dalam satu suku itu variabelnya tunggal kayak ini. Ini kan satu suku, itu variabelnya tunggal. Ini gitu. Kalau yang ini kebetulan di suku yang pertama ini variabelnya itu double, X kali X gitu. Nomor 4 juga bukan, ini variabelnya tidak tunggal di suku pertamanya, terus ini ada pertidaksamaan. Nah, ini nanti kita akan bahas nomor 5 dan nomor 6. Kemarin mungkin di slide yang pertemuan kemarin nomor 6 sudah ada ya, tapi ini sudah ada juga, lanjutkan. Oke, langsung ke nomor 6. Bedanya apa ya nomor 6 sama nomor 5? Bedanya itu kalau yang nomor 6 itu variabelnya di atas, dia sebagai pembilang. Gitu. Kalau yang nomor 5 variabelnya itu yang di bawah sebagai penyebut. Nah, ini nanti ketika beda kayak gini, treatmentnya pun juga beda, perlakuannya untuk menyelesaikan sistem persamaan ini nanti juga berbeda. Bedanya gimana? Kalau yang nomor 6 ini sebenarnya hampir mirip dengan yang nomor 1, nomor 2, dan contoh soal yang kemarin gitu. Cuman gimana caranya kita mengakali supaya dia tidak pecahan. Ini juga sama sih, bagaimana caranya kita mengakali supaya dia tidak pecahan dulu gitu. Tapi nanti memang perlakuannya agak berbeda. Untuk yang pertama dulu, yang nomor 6, untuk ini kita supaya biar tidak pecahan itu kan kita kalikan dengan KPK dari si penyebut. Jadi untuk persamaan pertama itu kita kalikan berapa KPK dari 2, 3, 4, 12 kan ya. Maka kita kalikan 12. Kebetulan di persamaan yang kedua itu KPK-nya juga 12. Yang ketiga juga KPK-nya juga 12 gitu. Bisa jadi KPK-nya itu beda-beda ya tiap persamaan, tapi kebetulan ini sama semua gitu. Nah, karena berbentuk pecahan dan penyebut berupa konstanta, ya ini penyebutnya ini konstanta, maka untuk memudahkan kita kalikan dengan KPK tadi ya, KPK dari bilangan-bilangan si penyebut, gitu. Kalikan 12 ya. Yang pertama kita kalikan 12, X per 2 dikali dengan 12, hasilnya berapa? Ini kan dapat 1, 12 dibagi 2, 6 ya. 6x. Kemudian 2y per 3. Ini dapat 1, 12 dibagi 3 dapat 4 ya. 4 kali 2y, 8y. Kemudian yang ini sama 12 dapat berapa? Ini 1, ini dapat 12 bagi 4, 3. Berarti 3z. Sama dengan 4 kali 12, 48 gitu. Kemudian yang kedua, kita kalikan 12 juga. Jadi 3x per 4 ini kita kalikan dengan 12. Nah, 3x per 4 kali 12. Berapa ini dapatnya? Nah, ini kita biasanya kita coret, terus ini dapat berapa? Dapat 3 ya. 3 kali 3 di sini berarti 9x. Kemudian di sini 1, 12 dibagi 2 berarti 6. 6 kali y berarti 6y. Min ya, tandanya min. Kemudian di sini 3, ini 1 ya. Terus ini dapatnya 4. 4z gitu. 23 kali 12, 276. Kemudian yang ketiga adalah sama kita kalikan 12 karena kebetulan KPK-nya dari si 3 persamaan itu tuh sama semua gitu. Ini kita kalikan 12, ini coret ya dapat 1, ini dapat 4 ya. 4 kali x berarti 4x. Oke, yang ini kita kalikan 12, ini dapat 1, ini dapat 12. 12 bagi 4, 3. Berarti 3y. 3 kali y, 3y. Kemudian ini 4 ya.
4 kali 2Z, 8Z. Min 15 kali 12, min 180. Nah, habis itu baru sebenarnya pengerjaannya seperti biasanya atau sebelum-sebelumnya. Jadi, seperti persamaan ini, nomor 1, nomor 2 yang sudah kita bentuk menjadi bukan pecahan ini, baru kita eliminasi, substitusi, kayak gitu. Nah, ini kurang lebihnya. Oke. Di sini tadi sudah kita ubah menjadi yang ini ya, sebelah sini ya. Oke. Sama loh ya. Nah, ini kita eliminasi seperti biasanya. Kalau ini sudah milih eliminasi 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. Kalau 1 dan 2, 2 dan 3 gitu. Pertama 1 dan 2 dulu. Oke, 6x min 8y min 3z sama dengan 48. 9x min 6y min 4z sama dengan 276. Nah, ini karena angkanya besar-besar, Ustazah itu pengennya menghilangkan si variabel z gitu. Makanya untuk menghilangkan variabel z, kita harus samakan dulu konstantanya. Gitu kan ya. Kita harus samakan dulu si konstanta variabel z atau bisa disebut dengan koefisiennya gitu kan ya. Nah, berarti berapa ini? Kan harusnya jadi 12 ya. 12 berarti yang pertama ini kita kalikan 4, yang kedua kita kalikan 3. Berarti 6 kali 4, 24x, 8y kali 4 itu 32y, min 3z dikali 4 itu adalah min 12z. 48 kali 4, 192. Gitu. Dan seterusnya. Habis itu karena z-nya sudah sama ya, kita kurangi. Maksudnya min 12z dikurangi min 12. Kenapa kok dikurangi? Kok nggak ditambah kayak kemarin? Nah, ini dikurangi itu karena apa ya ini? Tandanya itu udah sama. Tandanya si atau koefisien plus tandanya si variabel z itu sudah sama, maka kita kurangi. Kalau nanti dia tandanya beda, baru kita tambahkan gitu. 24x dikurangi 27x berarti min 3x. 32y min minus 18y berarti sama aja yang ditambah ya, 50y. 192 dikurangi 828 itu min 636. Kemudian yang kedua, eliminasi persamaan 2 dan 3. Ini Ustazah jadikan, karena tadi kita menghilangkan z, selanjutnya kita juga harus menghilangkan si z. Gitu. Ini kita buat jadi 8z itu ya, kan bisa. Berarti yang awal dikalikan 2, yang kedua dikalikan 1 aja. Berarti 9x kali 2, 18x, min 6 kali 2, 12y, kemudian min 4z kali 2, min 8z, 276 kali 2, 552. Kemudian yang ini tetap ya karena kali 1. Lah ini kok ditambah padahal yang tadi dikurangi gitu. Jadi bedanya ketika di sini dikurangi itu tandanya sudah sama. Ini kan sama-sama negatif gitu. Kalau sama-sama positif ya dikurangi. Kemudian tapi kalau di sini tandanya berbeda itu ditambah gitu. Meskipun di sini positif, sini terus negatif, lah itu juga ditambah. Kalau tandanya berbeda, nanti ditambah. Kalau tandanya sama, itu dikurangi. Oke, 18x tambah 4x, 22x. Min 12y ditambah 3y berarti min 9y ya, ini habis. Kemudian 552 ditambah min 180 sama aja dikurangi ya, 372. Habis itu kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 ini. Gitu. Eliminasi 4 dan 5. Jadi 4 itu min 3x plus 50y sama dengan min 636, 22x min 9y sama dengan 372. Nah, ini mungkin angkanya terlalu besar ya, 50, tapi ya emang karena nggak ada angka yang lain gitu. Nanti insya Allah Ustazah ajari gimana cara mencocokkan jawaban kalian yang sudah diperoleh dengan jawaban yang benar gitu, tanpa harus kalian tanya dengan Ustazah gitu. Tapi nanti ya, entah besok gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini karena 50y dan 9y ya,
maka ini Ustazah kalikan dengan KPK-nya mereka. Berarti yang awal dikalikan 9, yang akhir kalikan 50 gitu ya. Tahu ya. Berarti 3x kali 9 bla 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 bla. Ini bisa dihitung sendiri. Kemudian ini 22x, 9y sama dengan 3722 kali 50, bisa dihitung sendiri. Kemudian berarti ketemu ini 450y, terus di sini negatif 450y. Nah, ditambah itu karena tandanya berbeda tadi. Ya, tandanya ini berbeda. Satu positif, satu negatif. Kemudian ketemu 1073x sama dengan 12876. Nah, habis itu dibagi 12876 dibagi 1073. Jawabannya adalah x-nya 12. Kemudian setelah mencari x, kita mencari yang ada dulu. Di sini kan ada variabel di persamaan 4 dan persamaan 5 itu ada yang namanya di sini variabelnya cuma 2, maka kita bisa memasukkan si x ini ke dalam persamaan 4 atau persamaan 5. Kalau ini Ustazah pilih ke persamaan 4, monggo terserah. Nanti harusnya jawabannya sama gitu. X-nya kita masukkan, oh ya ini min 3x plus 50y sama dengan min 636. X sama dengan 12 kita masukkan ya di sini, berarti min 3 kali 12, min 36. Min 36 pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan hasilnya yang awalnya min, ini ya yang awalnya min, jadi apa? Jadi positif kan ya? Jadi plus 36. Berarti min 636 ditambah 36, min 600. Berarti y sama dengan min 600 dibagi 50. Min 600 bagi 50, min 12 gitu. Kemudian setelah itu kita substitusi lagi. Si X sama dengan 12 ini sama X sama dengan min 12 ini ke persamaan yang ada Z-nya. Boleh persamaan 1, yang ini ya. Boleh persamaan 2, boleh persamaan ketiga, terserah. Karena di sini angka yang paling kecil itu persamaan 1, sudah pakai persamaan 1 gitu. Kita substitusi. X-nya diganti 12. Oke, Y-nya diganti min 12. Oke. 6 kali 12 72, 8 kali min 12 min 96 ya. Kemudian 72 dikurangi 96 adalah min 24. Min 3Z sama dengan 48. Berarti min 3Z sama dengan 24-nya pindah ke sini. Berarti jadi apa? Ditambah karena di sini min ya. 48 tambah 24. 72. Z-nya 72 dibagi min 3 sama dengan min 2. Nah, gitu. Jadi hasilnya atau maksudnya penyelesaian dari sistem persamaan linear yang pecahan ini adalah X sama dengan 12, Y sama dengan min 12, dan Z sama dengan min 24. Atau ditulis dengan HP 12, min 12, min 24, harus urut ya, X, Y, Z, gitu. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Nah, di sini kita ada sedikit perbedaan ya, karena tadi yang nomor 6 itu variabelnya itu di atas. Di atas itu apa sebagai pembilang itu treatmentnya mirip-mirip ya sama yang tadi yang nomor bukan tadi yang kemarin yang nomor 1, nomor 2 ataupun contoh-contoh soal yang pertemuan sebelum-sebelumnya lagi gitu. Tapi kalau di sini variabelnya tuh di bawah dia sebagai penyebut. Maka untuk menyelesaikan ini itu kan kalau misal langsung dieliminasi itu agak ya mungkin kebanyakan pecahan gitu ya. Jadi super X ditambah min super X itu kan nanti mungkin beberapa akan sedikit kebingungan. Maka kita untuk mempermudah kita buat dia supaya tidak pecahan dulu. Jadi dimisalkan gitu. Misalkan ini. Nah, ini. Karena berbentuk pecahan dan penyebutnya berupa variabel, maka untuk memudahkan kita misalkan terlebih dahulu bentuk-bentuk yang persamaan ini. Misalkan seper X itu kita gantikan dengan P. Terserah sebenarnya bisa huruf apa aja, A, B, C gitu juga bisa, D, E, F, atau ya terserah apa aja boleh. Gitu. Jadi seper X tadi, seper X ini kita misalkan sebagai P. Gitu. Seper X itu kita misalkan sebagai P. Kemudian
selanjutnya yaitu 1/Y kita misalkan dengan Hi. Kalau 1/Y itu sama dengan Hi, padahal ini 2/Y, ya di sini ada angkanya beda, berarti kan sama aja dengan 2 Hi gitu. Demikian juga yang Z. 1/Z itu kita ubah, kita misalkan dengan R. Berarti kalau di sini 4Z, karena tadi 1/Z, 1/Z itu diubah menjadi R, maka kalau 4/Z itu jadi berapa? Jadinya harusnya 4R gitu. Nah, gini. Jadinya kan 1/X tadi menjadi P ya. Kemudian 2/Y, karena 1/Y sama dengan Hi, berarti 2/Y adalah 2 Hi gitu. Kemudian yang 4/Z itu tadi kan 1/Z-nya adalah sama dengan R, berarti 4/Z adalah 4R gitu. Karena ini nggak dimisalin ya tetap aja 4 gitu. Kemudian yang persamaan kedua, ini karena di sini ada negatif ya, negatif 1/X. Padahal kita tadi 1/X adalah P, berarti di sini kita ubahnya min P. Kemudian yang 4/Y berarti jadi apa? 4Y. Kalau yang 4/Z jadi 4R gitu. Yang persamaan ketiga, 2/X berarti bisa kita ubah menjadi 2P gitu. Kemudian yang 8/Y kita ubahnya menjadi 8Hi dan 4Z. 4/Z-nya jadi 4R. Itu ya bisa dimengerti ya. Gitu. Karena yang konstanta di belakang ini tadi ya, kita tidak misalkan, berarti ya kita tetap aja gitu. Nggak usah diapa-apain. 4, 4, 8. Gitu. Nah, habis itu kita lakukan hal yang biasanya. Tapi nanti ketika menentukan, kan di sini menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut gitu kan ya. Penyelesaian dari sistem berikut. Nah, dia di sini variabelnya adalah X, Y, Z. Maka nanti setelah kita ketemu P, Q, R, hasilnya berapa, kita ubah lagi menjadi X, Y, Z gitu. Mengubahnya gimana, itu nanti. Sekarang kita melakukan treatment yang biasanya, yaitu kita eliminasi atau substitusi gitu. Nah, karena di sini sudah kelihatan ya, persamaan 1, 2, 3 itu di sini ada 4R semua. Maka ini bisa kita langsung nanti eliminasi untuk menghilangkan variabel R gitu. Oke, yang pertama misalkan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini nggak kita kali-kali gitu ya, nggak kita kali-kalikan gitu karena sudah sama ya, ininya sudah sama. Oke, langsung bisa kita kurangi gitu. P dikurangi min P sama dengan kan P tambah P ya, 2P. 2Hi dikurangi 4Hi jadinya min 2Hi. 4R dikurangi 4R, 0, hilang ya. 4 dikurangi 4, 0. Ya. Nah, sebenarnya bisa sih habis ini itu nggak dibuat, oh ya sebentar, ini kan 2P min 2Hi. Kemudian 2P sama dengan 2Hi, min 2Hi-nya pindah ke sini. Ingat ya, di sini ada negatif. Min 2Hi. Minnya kalau pindah jadi positif. Gitu. Kalau di sini awalnya positif, ya nanti waktu pindah ke sini jadi negatif. Itu ya. Jadi dilihat juga tandanya, kalau dia negatif, pindahnya ke sebelah ruas yang sebelah itu nanti jadinya positif. Kalau awalnya di sini positif, pindah ke ruas sebelah jadinya negatif. Gitu ya. Jadi tandanya itu tetap diperhatikan. Kalau yang misalkan yang ini 2P ini awalnya tandanya positif gitu kan, karena nggak ada apa-apanya. Ketika dia pindah ke sini hasilnya harusnya negatif gitu. Dah, jadinya 2P sama dengan 2Q, kita bagi 2 semua jadinya P sama dengan Q gitu. Kemudian kita eliminasi persamaan, terserah sih monggo. Kalau ini Ustazah pilih 1 dan 3. Dan ini langsung kita eliminasi si 4R lagi, karena di sini sudah sama, langsung kita kurangi. Tandanya pun juga sama, ini sama-sama positif. Ini tadi juga sama ya, tandanya juga sudah sama. Kalau nanti tandanya beda baru diganti plus gitu. Habis itu P dikurangi 2P. Berapa hasilnya P dikurangi 2P?
P dikurangi 2P adalah min P. Kemudian 2Q dikurangi 8Q min 6Q. Ini habis ya. 4 dikurangi 8 min 4. Habis itu kita boleh substitusi ini 4 sama dengan Q ke persamaan yang ke-5. Gitu. Substitusi persamaan P sama dengan Q ke 5. Karena P sama dengan Q berarti kan Q-nya di sini bisa tak ubah jadi P ya. Gitu, boleh kan? Min P dikurangi 6P jadinya min 7P sama dengan min 4. P-nya sama dengan min 4 dibagi dengan min 7. Beda loh ya, karena ini tadi kan penjumlahan atau pengurangan kalau dipindah ruas jadi berbeda tandanya. Tapi kalau perkalian dan pembagian ya tandanya tetap gitu. P sama dengan min 4 bagi min 7 berarti 4 per 7. Karena tadi P itu sama dengan Q, maka kalau P-nya 4 per 7, Q-nya juga 4 per 7. Gitu. Habis itu kita akan mencari sudah P, sudah Q, kita akan mencari si R. Nah, nanti kita substitusi P sama dengan 4 per 7, Q sama dengan 4 per 7 ke persamaan. Boleh persamaan yang pertama, atau kedua, atau ketiga. Gitu. Ini sudah pakai yang pertama. Gitu. P plus 2Q plus 4R sama dengan 4. P-nya tadi 4 per 7 ya. Gitu. Kemudian Q-nya juga 4 per 7. Karena sama-sama 4 per 7 ya, nggak apa-apa lah. Kemudian 2 kali 4 per 7 berapa? 2 kali 4 kan 8 ya, 8 per 7. Kemudian di sini ada angka 4. 4 ditambah dengan 8. Itu kan hasilnya 12. Gitu. 12 per 7 ditambah 4Z sama dengan 4. Lalu 12 per 7-nya itu kita pindahkan ke sebelah sini. Berarti negatif ya, awalnya kan positif. Oke. Habis itu 4 dikurangi min 12 per 7. Nah, kok ini bisa jadi 28? Jadi ini bisa jadi 28 karena kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita samakan menjadi 7 semua. Berarti kalau di sini penyebutnya 7, berarti 7 kali 4, 28. Oke. 28 dikurangi 12 adalah 16. Oke, berarti Z sama dengan, kok bisa 4 per 7? Kan 4Z sama dengan 16 per 7. Kok bisa 4 per 7? Jadi, caranya itu bisa langsung. Ini kita sederhanakan ya. Ini dapat 1, ini dapat 4. Gitu bisa. Itu bisa. Jadinya Z sama dengan 4 per 7. Atau yang lain. Oke, pakai yang lain. Misalkan, gini. Sebentar. Jadi 16 per 7 itu kan kalau mau sama dengan Z sama dengan sekian berarti harus kita bagi dengan 4 gitu kan ya. Kita bagi dengan 4. Sebentar. Kita bagi dengan 4. Ini kan ya. Nah, habis itu ini kan sebenarnya bisa kalau pembagian bisa kita ubah menjadi 16 per 7 dikali dengan berapa? Kalau ini 4 kan artinya 4 per 1 ya. Berarti kalau diganti jadi 1 per 4. Gitu. Kemudian kita sederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 4. Berarti sama dengan 4 per 7. Gitu. Nah, kebetulan ini angkanya sama semua ya. Jadi P sama dengan 4 per 7, kemudian Q sama dengan 4 per 7, dan Z-nya juga 4 per 7. Gitu. Kemudian, setelah itu, karena tadi sudah ketemu, oh iya, ini bukan Z ya, ini maksudnya adalah, oh iya, ini ada kekeliruan di sini, ada keliru. Di sini itu bukan Z tapi R. Oke, maaf ya karena tadi ternyata salah. R. Nah, karena di sini R ya, R sama dengan 4 per 7. Kemudian karena PQR, habis itu kita ubah lagi menjadi X, Y, dan Z. Gitu. Nah, gini. Tadi kita misalkan 1/X itu sama dengan P. Gitu kan, 1/X itu sama dengan P.
Padahal P-nya ketemu 4/7. Sehingga X-nya adalah 7/4. Loh kok bisa? Kok ujuk-ujuk dibalik? Nah, jadi awalnya itu pertamanya kita seperti ini. Ini bisa kita kali silangkan ya. Ini kali di sini, ini kali di sini. Itu kan ya. Biasanya kalau ada pecahan 1 kali 7 kan 7. Oh ya, ini dulu ya. X kali 4 berarti 4X. Kemudian sama dengan 1 kali 7, 7. Berarti X sama dengan 7 dibagi 4. X sama dengan 7 dibagi 4. Gitu. Atau bisa langsung dibalik gitu aja. Kemudian yang demikian juga untuk yang Hi. Oke, nggak kelihatan ya. Sama juga dengan yang Hi, itu karena tadi Q-nya adalah 1/Y, maka 1/Y padahal tadi adalah 4. Q-nya itu adalah 4/7, maka Y-nya adalah 7/4. Dan demikian juga yang Z. 1/Z sama dengan R, jadinya 1/Z R-nya adalah 4/7, sehingga Z-nya adalah 7/4 dengan cara yang sama tadi. Mohon maaf ya, ini tadi yang ini sempat keliru 4Z, 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 padahal di sini R ya, karena di sini kan sudah kelihatan bahwa di sini sebentar. Nah, di sini ini kan 4R ya. Tadi Ustazah menuliskannya di sini 4Z, Z, juga Z gitu. Itu keliru, kita ganti dengan R gitu ya. Gitu. Kita harus ngikut yang atas. Demikian juga tadi kan persamaan ke 1 ya. Di sini juga 4R gitu. Gitu. Mungkin itu. Oh ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu bisa ditulis X-nya sama dengan 7/4. Oke. Y-nya sama dengan 7/4 dan Z-nya juga 7/4 gitu. Penulisannya sama kayak dengan yang kemarin-kemarin ya, atau sama kayak yang nomor 6 tadi. Nah, di sini ada salah satu contoh soal, latihan soal nomor 7 dan nomor 8. Gitu. Coba kalian coba sendiri gitu. Sebagai latihan soal. Itu aja, sekian. Afwan kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.